Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya Sarah Setiana selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan tugas modul 3.1 melakukan wawancara terhadap pengambilan keputusan oleh pemimpin di instansi kami. Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Yusron selaku SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal. Bagaimana nanti Bapak Yusron mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Mari kita saksikan sama-sama wawancara saya bersama Bapak Yusron. Terima kasih Pak Yusron. Mohon maaf ini mengganggu kesibukan Bapak selaku manajemen di sekolah ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Yusron atas kesediaannya untuk wawancara ini. Pada wawancara ini saya ingin menggali berkaitan Pak Yusron bagaimana dalam pengambilan sebuah keputusan di antara dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama, Pak Yusron, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Sarah Setiana, perkenalkan Bapak Ibu, saya Yusron Mubarok dari SMK Bateja. Di sini saya diamanai sebagai SPMI, Sistem Penjualan Mutu Internal, ataupun mungkin di sekolah yang dikenal juga sebagai manajemen mutu. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Sarah Setiana, pertanyaan pertama, bagaimana sih cara mengidentifikasi kasus-kasus yang di mana kasus itu dikategorikan dilema etika ataupun bujukan moral? Yang pertama, untuk mengidentifikasi kasus tersebut, kami kan di sini kami juga bekerja dalam sebuah tim organisasi, jadi kami juga punya beberapa staf yang dimana membantu. Karena apa? Karena ketika suatu kasus disajikan itu kadang-kadang kita bisa punya perspektif berbeda. Saya seperti ini, mungkin staf saya punya perspektif yang berbeda, yang lain juga punya perspektif yang berbeda. Dengan berdiskusi tersebut, dengan ada koordinasi tersebut, harapannya kita bisa melihat suatu kasus itu menjadi kasus yang utuh, kasus yang holistik. Ya, tidak hanya judul saja. Kemudian dari itu nanti baru kita bisa putuskan ini kira-kira ini dilematis apa enggak. Apakah ini hanya sebuah bujukan moral gitu. Jadi dengan itu kita bisa mendekati mana yang itu masuk ke dilema etika, mana yang masuk ke dalam bujukan moral. Ya, terima kasih Pak Yusron. Misalkan dalam sebuah keputusan harus diambil Pak Yusron, ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Berkaitan dengan itu bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ini dari kasus-kasus ini, mungkin bisa dengan contoh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika memang itu termasuk dalam dilema etika gitu ya, dua buah kasus hadir, dua buah opsi hadir, kemudian dua-dua ini memang punya nilai kebaikan yang sama, kemudian dua-duanya ini punya manfaat yang sama, maka yang pertama akan kami cari adalah mudorotnya ataupun sisi negatifnya, mana yang lebih sedikit, ya, mana yang lebih kecil resikonya, mana yang lebih sedikit sisi negatifnya. Itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Mungkin misalnya ketika kita mengambil suatu, misalnya kita mengundang seorang untuk rapat, kita lihat, oh ini sama-sama free waktunya, tapi kita juga harus melihat durasi waktunya sama misalnya. Kita juga harus melihat sisi lain, oh ketika dia dari hari ini, hal negatifnya apa misalnya? Oh ini jam, misalnya hari Kamis ini pulangnya agak lebih kosong. Ini hari Jumat lebih pendek lagi, oh mungkin lebih rapat, lebih prefer di hari Kamis saja karena waktunya agak panjang daripada hari Jumat. Jadi itu bisa kita jadikan referensi juga untuk mengambil keputusan di mana itu menjadi termasuk dalam dilema etika. Jadi langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, untuk langkah atau prosedurnya yang jelas, mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan pertama ya. Jadi ketika ada sebuah kasus kita bisa identifikasi bahwa ini dua-duanya punya benefit yang sama, ini dua-duanya punya manfaat yang sama, maka kita akan mencoba berdiskusi terutama dengan kepala sekolah. Karena apa? Karena di sini memang di lembaga ini, di sekolah ini, kepala sekolah merupakan pemegang keputusan tertinggi. Jadi
adanya saran ataupun apalagi kalau itu sudah bentuk instruksi berarti harus kita jalankan. Misalnya beliau memberikan saran mungkin ini lebih baik, ini lebih baik. Nah itu akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk kami, di mana ketika ada dua masalah yang termasuk dilema etika itu bisa kita ambil sebuah keputusan yang saya pikir lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika kepala sekolah sudah mengambil keputusan, berarti beliau siap bertanggung jawab memasang badan ketika ada suatu masalah yang terjadi. Oke, terima kasih. Jadi apa yang efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada mungkin langkah-langkah yang efektif termasuk dalam dilema etika ini? Oke, untuk pengambilan langkah efektif yang pertama kita lihat dulu kaliber masalahnya seperti apa. Apakah itu kalibernya internal SPMI atau ini kalibernya sudah di luar SPMI. Ketika itu kalibernya hanya di dalam SPMI, kemungkinan kita bisa mengambil keputusan itu tersendiri. Misalnya saya memutuskan sendiri, hanya menginformasikan kepala sekolah. Misalnya ketika SPMI mau rapat koordinasi nih, sudah sepakat, ini tinggal lapor saja. Kita hanya tinggal menginformasikan saja. Masalah mau izin besok hari, misalnya hari Jumat kami tim SPMI mau rapat, mau koordinasi tentang ini. Karena itu tidak berpengaruh terhadap organisasi, itu hanya berpengaruh pada SPMI. Dan saya pikir kepala sekolah juga ketika mendapat informasi tersebut, ya beliau hanya akan memberikan izin gitu, tidak ada kepentingan. Tapi ketika itu memang sudah luas, mencakup sesuatu yang lebih luas lagi di luar SPMI, maka andil dari kepala sekolah merupakan suatu prosedur yang harus kita jalani. Itu adalah sebuah langkah efektif yang harus kita lakukan. Kita harus koordinasi terlebih dahulu. Semisal ketika kemarin ada permasalahan, ketika ada PMM, kemudian rekan-rekan diminta untuk mengumpulkan PMM, platform mereka mengajar, progresnya seperti apa. Dan itu sudah di luar ranah SPMI, itu sudah di bawah wewenang kepala sekolah. Waktu itu koordinasi, Pak, data kami sekian guru yang belum, mau kita carikan solusi seperti apa. Kerjasama dengan Sartan, kerjasama dengan SDM dan sebagainya. Itu mungkin langkah-langkah yang di luar jangkauan dari SPMI sendiri. Itu harus melalui campur tangan dari pihak lain, dan itu harus pengetahuan ataupun keputusan dari kepala sekolah. Jadi apa tantangan yang selama ini Bapak Yusron hadapi? Ya. Tantangan dalam kasus terutama dilema etika. Oke, dalam memutuskan suatu masalah yang sama-sama punya manfaat, semua sama-sama punya kebaikan. Bagi saya pribadi, Pak, mungkin karena memang jam terbang saya masih rendah ya. Sebagai guru saya baru 8 tahun gitu, jadi guru, dan kemudian di manajer ini juga termasuk baru. Jadi tantangan saya adalah memang wawasan pengalamannya saya masih kurang. Ketika ingin mengambil keputusan, apalagi itu ketika itu krusial, itu kita butuh dampingan ataupun butuh masukan dari kepala sekolah, teman-teman wakil yang lain ataupun rekan-rekan SPMI yang bisa nanti memberikan masukan. Karena mau tidak mau keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan jam terbang itu nanti mempengaruhi keputusan. Suatu hal mungkin ada yang tidak bisa kita lihat, mungkin ada kepala sekolah yang bisa melihat karena kepala sekolah punya pengalaman, atau mungkin wakil yang lain punya pandangan yang lebih luas. Kenapa? Karena dia pernah mengalami hal seperti itu gitu. Berbeda dengan misalnya saya ketika saya di sini posisinya masih baru. Terima kasih Pak ya. Kemudian bagaimana Pak Yusron dalam menyelesaikan masalah? Apakah langsung di tempat atau ada waktu khusus untuk penyelesaian? Oke, untuk menyelesaikan masalah kita lihat dulu prioritasnya. Ini urgent atau tidak harus diselesaikan. Ketika itu memang sangat harus diselesaikan dan harus diselesaikan hari itu juga, saat itu juga, maka kita bisa memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, misalnya dengan mungkin terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita tinggal kepala sekolah soal sebentar, Pak, ini prosedur diputuskan sekarang, mohon bimbingannya, mohon arahannya. Tapi ketika memang tidak krusial dan bisa diulur ataupun bisa dinanti-nanti, kita akan mencoba untuk mendinginkan kepala dulu, kita mencoba untuk meneliti dulu, menganalisis dulu lebih lanjut. Itu kenapa? Karena keputusan yang diambil dengan waktu yang relatif singkat itu biasanya pertimbangannya atau analisisnya masih kurang tajam. Ketika kita masih ada durasi waktu untuk menimbang, kita punya waktu untuk menganalisis, mengambil sisi-sisi yang mungkin belum sempat kita lihat, mungkin itu akan lebih komprehensif menurut keputusan. Terima kasih Pak Yusron. Terakhir pertanyaan dari kami,
apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman setelah pengambilan beberapa keputusan yang selama ini Bapak lakukan, terutama berkaitan dengan pilihan etika? Ya. Jadi ketika suatu kasus itu punya dua kemungkinan yang sama-sama baik dan harus keputusan salah satunya, memang itu menjadi hal yang sebenarnya tidak ada masalah karena dulunya baik ya. Ya dulu baik, tapi kendalanya adalah Dari satu ya? Iya, kita bisa satu kalau dulunya sama baiknya. Tapi kadang-kadang adalah yang adalah ego kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa ini lebih daripada B gitu loh. Kita merasa, tapi dulunya sebenarnya sama-sama baik, tapi kita merasa mungkin lebih prefer karena namanya seorang itu punya subjektivitas. Ketika melihat sesuatu hal itu kadang dia lebih cenderung ke satu sisi daripada sisi yang lain. Nah, subjektivitas itu yang kadang-kadang mempengaruhi analisis kita. Ya, kadang subjektivitas itu yang mempengaruhi netralitas kita. Padahal ketika keputusan itu harapannya kita tidak terlibat dalam emosional ataupun dalam finansial ataupun segi apapun, itu udah netral. Ketika kita keputusan ya untuk kebaikan bersama. Apalagi kita di sekolah menjadi student center bahwa kita harus berpihak kepada murid, kita harus menjadikan murid sebagai tolak ukur ataupun patokan kesimpulan ataupun keputusan. Itu adalah hal yang mungkin menjadi hambatan ketika kita di manajerial. Oke, terima kasih Pak Yusron atas waktunya, sangat bermanfaat bagi kami, dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu aktivitas kegiatan Pak Yusron. Terima kasih Yusron. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian wawancara kami dengan pimpinan SPMI Manajemen di SMK Negeri 1 Bukateja, standar penjaminan mutu internal. Demikian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama mohon maaf atau satu kepala sekolah SMK Negeri 1 Bukateja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu aktivitas kegiatan Bapak kepala sekolah. Yang kedua, kami ada tugas dari CGP, calon guru penggerak berkaitan dengan modul 3.1, yaitu berkaitan pengambilan keputusan. Ini ada beberapa berkaitan dengan pertanyaan, yaitu terkait dengan dilema etika dan rujukan. Nah, selama ini bagaimana menyikapi Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dua dilema tersebut? Berkaitan dengan keputusan atau berupa keputusan yang dilema etika, ini tidak terlalu sulit karena sama-sama baik. Apapun yang diputuskan ini hanya masalahnya kadang bisa satu lebih diterima atau tidak. Tapi kalau yang rujukan moral ini kita harus betul-betul mempertimbangkan sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang memang tepat. Gitu. Dari dua tadi yang dilema etika kan dua-duanya benar. Untuk menyikapi kecemburuan dari salah satu pihak yang mungkin tidak diterima usulnya, Begini, misal pada saat TKR mengusulkan propos dan forpos, awal dalam rapat itu mengusulkan selalu propos, sehingga tim belanja barang sudah merekomendasi propos. Tapi pada saat klarifikasi dia menginginkan beli forpos. Ya. Kemudian saya serahkan kembali kepada tim untuk berkoordinasi dengan mereka. Ternyata di sana juga tidak bisa ada keputusan. Sebenarnya sama-sama baik, karena kita sudah punya propos cukup, tetapi kalau kita punya dua lebih baik karena kita anggarannya memang segitu. Kemudian minta propos karena kita memang belum punya. Cuman dari sisi anggaran
itu tidak pas, seandainya kita paksakan, ada mata belanja yang lain harus terkurangi. Nah, maka yang demikian itu kemudian saya mengambil keputusan bahwa belinya to pos dengan pertimbangan saya, dan kepada mereka yang memiliki usul yang tidak sama dengan itu, maka saya katakan bahwa saya harus menyelesaikan konflik ini. Jadi jangan sampai konflik ini berlarut-larut, maka saya ambil keputusan. Urusan beli porpos anggarkan di tahun berikutnya. Jadi tadi langkah atau prosedur yang Bapak lakukan adalah menemukan kedua belah pihak. Iya. Pada pertanyaan berikutnya, prosedur seperti apa yang mungkin Bapak lakukan berkaitan dengan untuk meminimalisir ketidaknyamanan dari satu pihak dan Satu pihak tadi. Iya. prosedur tadi ada bagaimana Mempertemukan. kedua pihak, menimbang mana yang Ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya Bapak yang saya hormati. Iya. Dan hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama di sini adalah berkaitan dengan biaya yang paling efektif. Ya, tentunya kepala sekolah itu tidak sendirian dalam mengambil keputusan, maka yang paling efektif adalah kita meminta masukan atau bahkan mengumpulkan tim manajemen untuk memberikan pandangan-pandangannya, baru kita memutuskan berdasarkan pandangan-pandangan yang diberikan oleh tim manajemen. Kalau itu kaitannya dengan dilema etika, musyawarahkan. Terima kasih. Kemudian yang selama ini terjadi tantangan dalam setelah mengambil keputusan, Iya. tantangan apa yang terjadi? Iya. Itu selalu ada, apalagi ini sebuah organisasi yang besar dengan jumlah guru karyawan yang 144, jumlah siswa yang 1.777, ini 777 untuk siswa. Ini tentunya satu hal yang tidak berat ketika kita memutuskan. Tapi kalau kita sudah memutuskan A, maka ini A ini harus kita konsisten. Apapun yang teman-teman misalnya ya ada yang keberatan dan lain-lain, maka kita jawab dengan satu alasan yang tepat. Yang kedua, kita kerja yang nyata. Kita wujudkan keputusan kita adalah keputusan yang tepat. Nah, ini dari selang pengambilan keputusan Ya. ini apakah langsung Bapak selesaikan atau mungkin dalam artian atau ada waktu tertentu? Oh ya. Melihat urgensinya, oke, gimana? Atau waktu khusus untuk menyelesaikan itu atau langsung urgensinya? Iya, melihat urgensinya. Ada yang memang harus diputuskan, ada yang kita harus minta pertimbangan kepada banyak orang di manajemen atau yang berkaitan. Jadi ada yang harus kita putuskan. Masukan ya? Oke. Ada masukan. Ada masukan dari yang lain, ada yang harus kita putuskan dengan segera. Jadi kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mengganjal bagian di Bapak setelah atau dalam pengambilan keputusan itu menjadi ganjalan, apa ya, semacam bukan penghalang Iya. tapi semacam ini penghalang Pak, faktor yang mengganjal. Iya. Tentunya 1000 kepala, ada 1000 pemikiran dan 1000 pendapat. Kalau dibandingkan dengan satu keputusan saya, pasti kalau misal ditanya, ya kalau ada 1000 orang akan 1000 pendapat. Nah itu tentu ada. Bagaimana caranya? Kita sebenarnya
lebih menekankan pada mengkomunikasikan ketika ada seperti itu. Ya misalnya saja ketika pada saat untuk syarat cuti saya mempersyaratkan harus lulus TOTIK 1 PMM, maka ada beberapa guru yang mengatakan ini memanfaatkan kekuasaan. Cuti adalah hak pegawai, kenapa harus ada syarat? Maka saya komunikasikan. Komunikasi saya bahwa cuti adalah hak pegawai, tetapi atasan langsung punya wewenang juga untuk mengklarifikasi, kemudian bahkan kalau perlu itu menolak usulan cuti tersebut. Nah dalam hal ini maka kami mempersyaratkan untuk harus lulus TOTIK 1 PMM ini agar semua dari kita itu bisa melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain tadi ada yang mudah, ya tentu banyak yang membantu. Iya. Dalam proses ini seperti apa? Oh iya. Mempermudah Bapak mengambil keputusan. Iya. Yang membantu adalah teman-teman, terutama teman-teman di jajaran manajemen, wakil kepala sekolah dan lain-lain yang punya membantu, karena ya mungkin yang sering saya sampaikan seperti jenengan tahu bahwa ketika ada perbedaan pendapat di antara kita, maka kita selesaikan di forum rapat, di forum tim manajemen, keluar kita harus satu. Itu yang cukup membantu kami sehingga di antara tim manajemen ketika sudah kita mengambil keputusan, maka semuanya itu adalah mendukung di hadapan teman-teman, walaupun mungkin secara pribadi tidak setuju terhadap keputusan itu, cuman secara organisasi kesatria untuk mendukung keputusan itu. Ini yang cukup membantu kami dalam mengambil keputusan sehingga keputusan apapun itu bisa diterima oleh sebagian besar dari anggota organisasi di sekolah ini. Pertanyaan lain Bapak? Iya. Berkaitan dengan semuanya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Sudah di Bapak ambil. Ada beberapa pembelajaran yang bisa mungkin kami petik sebagai pengalaman bagi kami. Iya. Mungkin trik atau apa saja yang mungkin bisa. Oke. Dalam pengambilan Dalam mengambil keputusan, satu, dalam mengambil keputusan itu jangan terlalu lama. Lebih baik salah. Dalam tanda petik salah itu bukan berarti nanti bukan berarti ini akibat buruk, maksudnya lebih baik kita salah mengambil keputusan tapi cepat daripada kita berlarut-larut tidak mengambil keputusan. Karena kalau kita salah mengambil keputusan itu berarti segera akan terbukti kita itu salah atau benar. Ketika kita sudah terlihat salah maka akan kita perbaiki. Tapi ketika kita berlarut-larut dalam dilema maka ini membiarkan ketidakpastian. Kemudian dalam mengambil keputusan tidak disertakan ambisi atau keinginan pribadi. Itu penting. Jadi misal ada keinginan ekonomi atau keinginan harga diri atau keinginan apa, maka ketika kita mengambil keputusan, kalau kita sudah tidak ada motif kecuali memajukan sekolah untuk kebersamaan, maka kita bisa menjawab dengan lantang apapun yang teman-teman tidak setuju. Tapi ketika sudah motifnya ekonomi kita sudah pelo, tidak bisa memberikan jawaban. Terima kasih ya, sama-sama atas pertanyaan jawaban yang Bapak sampaikan. Insyaallah sangat berguna bagi kami, pembelajaran bagi kami. Amin. Terima kasih. Jadi, kami sami.